Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Agustian dengan NIM 12 11 24 11 0086. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal sesi ke-6. Jadi yang pertama itu ada masalah komunikasi internal yang meliputi perusahaan XYZ. Jadi yang pertama itu ada kurangnya penyampaian informasi yang efektif. Nah, karyawan merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup perusahaan, kebijakan, dan prosedur perusahaan. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas karena tidak tahu kebijakan terbaru yang harus diikuti. Terus yang poin kedua ada komunikasi antar departemen yang tidak lancar. Karyawan dari berbagai departemen melaporkan adanya hambatan dalam koordinasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya saluran komunikasi yang efektif atau kesenjangan dalam komunikasi antar tim atau departemen. Lalu, untuk poin ketiga, ada kurangnya keterbukaan manajemen. Manajemen tidak secara rutin menyampaikan informasi penting atau perubahan kebijakan kepada karyawan secara transparan. Nah, ini itu menyebabkan karyawan merasa terisolasi dan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan. Lalu, untuk soal yang kedua, ada rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Jadi, untuk mengatasi masalah komunikasi internal ini, ada beberapa poin. Jadi poin yang pertama itu adalah membangun saluran komunikasi yang efektif dari platform digital. Nah, bagaimana cara implementasikannya? Jadi cara mengimplementasikan platform komunikasi seperti internet, perusahaan, aplikasi pesan tim, Slack, Microsoft Teams, atau sistem manajemen informasi untuk membagikan pembaruan secara langsung dan terstruktur kepada seluruh karyawan. Lalu ada pusat informasi. Jadi buat halaman atau forum khusus di internet perusahaan yang berisi informasi terbaru tentang kebijakan, prosedur, dan pengumuman penting yang mudah diakses oleh seluruh karyawan. Lalu ada poin kedua yaitu rapat dan forum rutin. Nah, rapat koordinasi departemen ini, setiap departemen harus mengadakan rapat internal yang rutin, misalnya setiap minggu atau setiap bulan, untuk membahas perkembangan tantangan dan perubahan kebijakan yang terjadi dalam perusahaan. Lalu ada town hall meeting. Manajemen sebaiknya mengadakan pertemuan rutin, misalnya bulanan atau triwulanan, dengan seluruh karyawan untuk mengembangkan update mengenai perkembangan perusahaan, kebijakan baru, serta mendengarkan masukan atau keluhan dari karyawan. Lalu poin ketiga ada peningkatan transparansi dan keterlibatan manajemen. Nah, ini tuh harus dilakukan dengan komunikasi dua arah, yaitu dengan bangun budaya komunikasi dua arah antar manajemen dan karyawan. Manajemen harus tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendengarkan feedback dari karyawan tentang masalah yang mereka hadapi. Lalu, poin kedua ada menyampaikan prosedur baru. Saat ada perubahan kebijakan atau prosedur, pastikan penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui berbagai saluran seperti email, rapat, atau internet, dan disertai dengan penjelasan yang jelas serta kesempatan untuk bertanya. Lalu, untuk soal ketiga, rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Untuk meningkatkan penghargaan dan pengakuan tersebut, karyawan berikut yang pertama itu poin pertama ada penghargaan berbasis kinerja. Jadi, sistem penghargaan yang terstruktur. Implementasikan sistem penghargaan berbasis kinerja yang jelas, misalnya penghargaan karyawan terbaik bulanan, penghargaan untuk tim dan kinerja terbaik, atau insentif finansial untuk pencapaian kinerja tertentu. Lalu ada pemberian bonus atau insentif. Sediakan bonus atau insentif bagi karyawan untuk menunjukkan kinerja luar biasa atau berhasil mencapai target tertentu. Insentif ini dapat berupa tunjangan atau hadiah fisik, misalnya voucher, barang, elektronik, atau perjalanan keluar kota. Lalu pengakuan secara publik. Pengakuan dalam rapat seringlah memberikan penghargaan atau pengakuan kepada karyawan yang berprestasi dalam forum yang lebih besar, seperti rapat umum atau town hall, agar penghargaan tersebut dapat dilihat oleh seluruh karyawan. Lalu bisa dibuat dengan papan penghargaan atau wall of fame. Jadi buatlah penghargaan atau di kantor untuk menampilkan prestasi karyawan dari baik segi perjualan, proyek, maupun kontribusi terhadap perusahaan.
Lalu ada peningkatan umpan balik dan apresiasi. Feedback positif dan konstruktif mendorong manajer untuk memberikan umpan balik secara rutin kepada karyawan. Umpan balik yang membangun dapat memperkuat hubungan antar manajemen dan karyawan serta memberikan rasa dihargai. Lalu ada program penghargaan peer-to-peer, menyediakan mekanisme bagi karyawan untuk memberikan penghargaan atau pengakuan kepada rekan kerja mereka, seperti sistem penghargaan berbasis aplikasi, di mana karyawan bisa memberikan badge atau poin untuk apresiasi terhadap kontribusi rekan kerja mereka. Lalu ada pengembangan karir dan pelatihan. Program pengembangan karir menyediakan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang melalui program pelatihan, seminar, atau workshop yang relevan dengan pekerjaan mereka. Pengembangan karir ini bisa menjadi bentuk penghargaan yang menunjukkan perusahaan peduli terhadap kemajuan karyawan. Mentorship dan coaching menyediakan program mentorship atau coaching di mana karyawan dapat mendapatkan bimbingan dari pemimpin atau manajer yang lebih senior. Jadi kesimpulan yang telah saya sampaikan itu adalah dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas, perusahaan XYZ dapat memperbaiki komunikasi internal yang buruk, meningkatkan hubungan antar manajemen dan hubungan karyawan, serta memberikan penghargaan yang lebih jelas dan terstruktur. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan karyawan, memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.